Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi minggu ini dari ibadah kita di channel YouTube ini. Kakak harap adik-adik kakak yang ada di rumah masih tetap semangat, masih tetap mau mengikuti kebaktian tiap minggu. Walaupun kita nggak bisa bertemu di gereja, tapi melalui kebaktian kita ini, kita yakin dan percaya kita tetap memuliakan nama Tuhan. Ya, kakak mau tanya dulu. Apa kabarnya semua? Kakak harap semua adik-adik kakak yang di rumah sehat dan baik-baik aja. Oke, pagi ini kita mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya.
Shalom Bang. Sekarang kita berkumpul kembali di hari Minggu. Kita akan beribadah kembali. Yang mungkin sekarang lagi baru bangun tidur, dan mungkin yang sudah ada yang sarapan. Tapi kita di sini berkumpul kembali untuk beribadah. Abang harap adik-adik abang masih tetap semangat. Yang mungkin selama 2 bulan ini hanya di rumah saja dan mungkin sudah mulai bosan. Tapi abang harap tidak mengurangi semangatnya untuk beribadah walaupun begitu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mungkin temanya dari Yesus bangkit, dan ini satu tema yang mungkin sangat menjadi dasar yang kuat untuk seorang Kristen dalam imannya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan sepanjang hidup kami. Kau menyertai kami dalam setiap perjalanan hidup kami dimanapun kami berada, walaupun dalam keadaan yang sangat sulit ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu sertai kami, biarlah berikan semangat pada kami untuk senantiasa untuk beribadah maupun melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman, agar hamba bisa menyampaikan firman dengan penuh semangat dan bisa menjadi pedoman dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik abang, coba kita buka Alkitabnya dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. Abang akan bacakan secara tunggal di sini. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kebangkitan Yesus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu pada Injil yang aku beritakan padamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ialah menampakkan diri juga kepada, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina
dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Oke, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Adik-adik abang, mungkin tema ini adalah tema yang paling penting dalam iman Kristen. Tadi abang sudah bilang tema kita adalah Yesus bangkit. Bagaimana bisa menjadi penting? Bahwa kebangkitan Yesus adalah menjadi dasar kenapa kita menjadi orang percaya. Yesus bangkit menunjukkan bahwa Dia betul-betul adalah Tuhan. Yesus bangkit menunjukkan bahwa Dia bisa mengalahkan maut. Yesus bangkit menunjukkan bahwa Dia mempunyai kasih yang begitu besar pada kita sehingga Dia rela mati untuk menebus dosa kita manusia ataupun orang-orang berdosa. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang menjadi dasar kita percaya bahwa Yesus bangkit? Banyak mungkin teman-teman atau adik-adik yang mempertanyakan ini. Apakah sebenarnya betul Bang Yesus itu bangkit? Bahkan dari mungkin kalangan orang Kristen sendiri pun masih bisa meragukan. Masih banyak yang meragukan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit atau tidak. Mungkin kalau kita ditanya, Bang, sama teman kita, betul nggak Yesus itu bangkit? Betul. Jadi dari mana dasarnya? Ya percaya saja. Iya, dasarnya dari mana? Percaya saja. Bukan salah kita mempunyai kepercayaan seperti itu. Tetapi kita sebagai orang Kristen juga harus mempunyai dasar. Dasar iman kita, iman kepercayaan. Dari mana? Ya dari firman Tuhan ataupun dari Alkitab. Kalau di ayat 1 Korintus 15 ini menunjukkan siapa-siapa saja yang sudah melihat kebangkitan Yesus. Tadi di ayat 1 sampai 15 ada Kefas. Kefas mungkin ada yang tahu siapa? Ada, kalau kita lihat sebelum Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang 12, ada Maria. Dan mungkin kita lihat lagi nanti di ayat yang abang tunjukkan, ada nanti perempuan-perempuan yang lain bersama Maria Magdalena. Dan pada saat itu tema kita minggu lalu, Yesus menampakkan diri kepada 10 muridnya di ruangan yang terkunci pada saat mereka ketakutan. Dan nanti pada saat mungkin bangkit, Yesus menunjukkan dirinya kepada lebih kurang 500 orang sesuai dengan ayat tadi. Itu adalah apa? Bukti bahwa Yesus betul-betul bangkit. Bangkitnya seperti apa? Apakah bangkit secara roh? Tidak. Bangkit secara tubuh. Apa yang menunjukkannya? Pada saat Thomas tidak percaya, sekali-sekali pun aku tidak percaya kalau aku tidak menyentuhnya langsung, melihatnya langsung. Akhirnya Yesus menunjukkan lubang paku di tangan dan lambungnya. Artinya apa? Ada kebangkitan yang bukan hanya roh tetapi daging, tubuh. Dan itu adalah menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Mungkin dalam perjanjian lama ada orang yang bisa seperti Nabi Elia bisa menghidupkan orang mati. Tetapi Elia menghidupkan orang mati dengan nama kuasa Tuhan, bukan dia sendiri. Berbeda dengan Yesus. Yesus bangkit sendiri. Tidak ada yang membangkitkannya. Sesuai dengan firman Tuhan, Dia akan
bangkit pada hari yang ketiga setelah mati. Dan itu adalah wujud bahwa dia betul-betul Tuhan. Kalau adik-adik sudah tahu semua dasar kenapa kita percaya pada iman kebangkitan ini, adik-adik sudah menjadi dasar yang kuat untuk tidak ragu lagi bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan. Walaupun nanti akan banyak bisa dibilang, betul nggak itu? Apakah firman Tuhan itu ataupun apakah firman Tuhan yang ada di kitab itu betul-betul mempunyai sejarah yang betul bahwa Yesus sudah bangkit? Kita sudah melihatnya tadi. Dan kalau kita berbalik ke perjanjian lama, membuat tentang kelahiran Yesus, tentang dia kematiannya, tentang penyiksaannya, tentang kebangkitannya sudah dibuatkan di perjanjian lama dan digenapi di perjanjian baru. Dan mungkin aduh bang, aku kurang lah bang. Bagaimana? Aku masih ragu bang. Betul nggak Alkitab itu? Apakah ada banyak yang bilang Alkitab itu mungkin sudah ditukar ataupun sudah direvisi katanya. Revisi dalam tanda kutip ditambah-tambah. Kalau kita mengacu pada Alkitab yang sudah lama lebih dari 2000 tahun, itu hal yang mungkin secara tadi kalau kita secara iman dan secara ilmu pengetahuan pun ini sudah diuji. Bisa kita lihat kalau adik-adik banyak membaca bagaimana manuskrip dari ataupun tulisan-tulisan yang ditulis oleh rasul-rasul ini disimpan dan masih ada dan masih menjadi pedoman orang-orang yang meneliti Alkitab. Dan ini sudah diuji. Artinya apa? Semua perkataan-perkataan yang ada dalam kitab itu adalah sudah diuji dan sudah diteliti oleh orang-orang yang pintar pada saat itu, dan orang-orang yang sangat konsen pada Alkitab. Dan masih banyak orang yang mungkin mengujinya dengan injil-injil palsu mungkin. Oh ini nggak betul. Tetapi tetap sampai sekarang Alkitab bertahan menjadi firman Tuhan atau berdasar dari orang Kristen. Ada-ada nggak usah ragu lagi. Kalau ada yang bertanya kalian, jawab seperti itu. Bukan lagi hanya sekedar percaya. Boleh percaya, tetapi kita orang Kristen harus meneliti juga, mencari. Harus menjadi dasar dalam kepercayaan kita. Sama kalau kita lihat di sini Alkitab 1 Korintus tadi, seorang Paulus yang juga menegaskan iman kepercayaannya, yang dulunya dia adalah seorang yang sangat membenci Kristen, dan karena sudah pertemuannya dengan Yesus sendiri, akhirnya dia berbalik menjadi rasul yang besar, bahkan lebih besar dari rasul-rasul yang berasal dari murid Yesus sendiri. Dan ini adalah fakta-fakta sejarah, bukan hanya fakta-fakta di Alkitab, tetapi fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah betul-betul adanya. Jadi kita tidak usah ragu. Jadi adik-adik abang di rumah, walaupun dalam keadaan rumah, dalam keadaan yang mungkin sangat sulit, mungkin banyak yang mempertanyakan, di mana Tuhan ini ya? Dalam keadaan seperti ini, kenapa Tuhan seperti ini ya? Dalam corona ini. Tetapi biarlah firman Tuhan yang menjadi dasar kekuatan kita. Kalau kita sudah ditebus, sudah diberi keselamatan, itu sebenarnya anugerah yang besar. Jadi biarlah anugerah itu menjadi ucapan syukur kita. Kita berdoa agar keadaan ini cepat selesai. Dan buat adik-adik yang mungkin sudah berapa bulan ini, hampir jalan 2 bulan ini
di rumah, tidak memberikan menyusutkan semangatnya untuk terus menggali firman Tuhan, untuk terus beribadah. Jangan sampai adik-adik abang, keadaan di rumah ini malah membuat kita menjadi lemas, malah membuat kita menjadi tidak semangat untuk beribadah. Karena Tuhan bisa melihat hati kita dalam beribadah, bukan mesti gereja, tetapi di rumah pun kalau kita sungguh-sungguh, pasti Tuhan berkenan. Dan satu pesan lagi mungkin untuk adik-adik abang, dalam keadaan seperti ini jangan juga malas untuk belajar, karena mungkin banyak yang karena yang menjadi kesempatan untuk dia bermain-main, ya kan? Nah, jangan seperti itu. Kalau orang lain main-main pada saat sekarang, kalian harus bisa makin semangat belajar. Karena dari kesulitan ini, pada saat kesulitan ini akan selesai, maka kalian akan bisa mengatasi semua ataupun siap untuk melanjutkan sekolah kalian ataupun kuliah ataupun sekolah ataupun ya pelajaran-pelajaran yang lain. Dan akhirnya nanti pada saat kalian akan tes, kalian akan menjadi yang terbaik. Jadikanlah ini menjadi suatu nilai semangat kalian juga untuk melayani Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan firman yang telah kami dengar. Biarlah kami mempunyai semangat untuk beribadah kepadamu. Biar Roh Kudus-Mu yang selalu mengajari kami agar kami tetap setia memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Juga dengan aktivitas kami, Kau juga yang lindungi kami dalam hari-hari yang sangat sulit ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Abang kita Bang Siwan. Sekarang tiba waktunya kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita bernyanyi, terimalah ucapan syukurku. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang surga, tidak hentinya kami ucap syukur padamu ya Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang ibadah kami tadi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di sini agar setiap hari, setiap minggu Engkau memberikan semangat untuk beribadah. Engkau yang selalu kuatkan kami, hati kami, agar kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh untuk minggu selanjutnya, walaupun dalam keadaan di rumah saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami,
yang mungkin dalam keadaan yang sangat sulit ya Tuhan. Ada yang kehilangan pekerjaannya atau penghasilannya berkurang, tapi biarlah ya Tuhan, Kau juga senantiasa menguatkan mereka yang sedang kesusahan, agar nantinya mereka bisa semangat terus, dan keadaan ini tidak mengurangi mereka untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga dengan pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, juga yang berkati mereka ya Tuhan, agar dalam mengambil kebijakan itu semua berkenan di hadapan, agar setiap kebijakan yang mereka ambil itu semua untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat-rakyatnya ya Tuhan. Berkati setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, agar selalu sehat-sehat dan semangat terus, agar bisa melewati keadaan yang sangat sulit ini. Begitu juga dengan orang tua kami ya Tuhan, Kau juga yang berkati mereka apabila mereka dalam keadaan tertekan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu kuatkan mereka, agar mereka bisa melewati keadaan ini juga dengan penuh sukacita. Dan biarlah dari keadaan ini ya Tuhan, kami bisa melihat begitu besar kasih karunia-Mu di masa depan ini. Terima kasih Tuhan, Kau juga yang berkati adik-adik kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, yang mungkin dalam keadaan yang sakit ya Tuhan. Kau juga yang berkati dia agar bisa sembuh dan dapat kembali normal beraktivitas ya Tuhan. Berikan mereka juga semangat belajar ya Tuhan, walaupun dalam keadaan di rumah, agar nantinya pada saat keadaan ini sudah pulih, mereka sudah siap untuk melanjutkannya dan menjadi anak-anak yang terbaik. Kami juga berdoa buat kami ya Tuhan, bersekolah minggu di sini, agar kami juga bisa tetap setia untuk melayani Engkau walaupun dalam keadaan yang sulit, dan Engkau juga yang memberikan kami kesehatan agar kami senantiasa bisa semangat untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Tadi juga kami sudah mengumpulkan persembahan kami, karena persembahan kami yang sedikit ini dapat berguna untuk membangun ataupun sebagai pelayanan di tempat gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Yesus saja. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan ya Tuhan, yang sengaja maupun tidak sengaja, dan kami layak disebut anak. Dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajar kita doa Bapa kami dan Masa Karo, minta deras, Bapa kami di surga, dalam kerajaan Demi kerajaan-Mu, selalu dipakai seperti di surga. Berikanlah kami syukur sesuai alami salah kami, bagi kami salah kami. Alami pemilihan Tuhan, tapi alami kami kesirakan. Sebab kami semua kerajaan, ras kuasa, ras mulia, sidikan. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabar kalian semua? Kabar kalian? Apa kabar kalian semua? Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat terus ya. Gimana? Kalian pasti rindu ya dengan teman-teman, dengan guru-guru sekolah minggu. Udah rindu untuk PA bersama guru sekolah minggu. Pasti sudah pada rindu untuk PA bareng guru sekolah minggu kan? Jangan galau. Risau. Kita akan mengadakan PA online perdana. Yuk
Yuk kita buat PA gabungan bareng temanmu, bareng guru sekolah minggu. Buat adik-adik sekolah minggu, khususnya kita anak panggung dan anak remaja, Kita akan mengadakan PA online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom. Wah, pasti seru sekali ya. untuk mempermudah forum komunikasi kita, maka diharapkan buat adik-adik sekolah minggu kelas panggung dan remaja Untuk mengirimkan nomor WhatsApp-nya di kolom komentar di bawah ini. Bawah ini. Di sini ya. Atau nomor WA orang tua kalian ya. Tunggu info berikutnya ya. Tetap semangat belajar dan beribadah di rumah ya. Serta jangan lupa pola hidup sehat. Shalom. 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 Tuhan Yesus memberkati.